Langsung diterima lagi cuy. Aku kerja 2 bulan langsung dapat gaji, naik gaji. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini, aku bakalan kasih tau kalian tentang gimana cara kerja jadi barista di Australia dan gimana sih rasanya kerja jadi barista di Australia. Yeay. Sekarang aku udah sama Yohana dan Joji. Yeay. Nah, Yohana ini kerja jadi barista di Australia. Ya, Melbourne ya. Iya, di Dekat Melbourne, tepatnya di Melbourne. Nah, sekarang ceritain kamu udah jadi barista sejak kapan atau pekerjaan kamu apa deh gitu. Oke, kita mulainya dari mana ya? Oke, jadi sebelum George lahir, aku udah mulai bekerja dengan visa partner ya. Karena kemarin aku datangnya ke sini pakai visa turis ya, nggak bisa kerja. Jadi aku dapat visa partner itu 1 bulan aja waktu kita apply, itu langsung keluar 1 bulan untuk bridging visa. Jadi aku bisa kerja secara legal di sini. Jadi di Australia itu khususnya di Melbourne ya, karena banyak pekerjaan banget, apalagi daerah kami, daerah Phillip Island, tempat turis gitu ya. Udah pernah ya ke situ ya? Iya, pernah. Nah, itu biasanya 2 jam ya ke CBD Melbourne. Jadi di sana banyak banget kafe-kafe, biasa ya turis yang mau datang, mau liburan ke Australia, jadi singgah ke tempat kami namanya Maru Craft. Nanti ya edit di bawah itu nanti kalian bisa lihat koala sama kanguru. Jadi aku kerja di baristanya gitu, jadi bikin kopi. Jadi aku apply-nya 1 hari sebelum kerja, jadi besoknya langsung ditelepon. Karena aku orang lokal, jadi biasanya itu bisnis kecil kayak gitu, dia suka orang yang tinggal di sekitar tempat pekerjaan itu. Jadi aku langsung dipanggil, ditelepon gitu. Bisa nggak besok datang gitu? Aku nggak ada pengalaman barista sama sekali, serius nggak ada. Tapi langsung dapat pekerjaan, kita di training besoknya. Di training itu kita cuma lihat-lihat orang aja, jadi kita lihat dia bikin ini bikin itu, jadi nggak under pressure gitu. Jadi kita pun nyaman, dia nyaman, jadi kita dapat pekerjaan besok langsung go. Jadi aku 1 hari doang mengapply langsung dipanggil. Wow, cepet banget ya. Iya, itu barista nggak ada pengalaman dan aku langsung barista bikin kopi, besoknya udah go langsung melayani customer. Jadi cepat banget sih kalau di situ dapat pekerjaannya. Kita bisa pilih waktu kita mau kerja. Kayak aku ya casual ya, ada 3 posisi, casual, part time sama full time. Jadi aku casual itu kayak apa ya bahasa Indonesianya itu ya? Freelance ya, freelance. Jadi kita bisa keluar kapan aja, bisa mau kerja kapan aja. Jadi kita tinggal kasih tahu aja aku bisanya ke weekend sama ini. Jadi aku kerja 3 bulan doang di situ karena aku hamil. Nah, jadi dokter kasih tahu stop dulu ya kerja karena aku ada placenta previous gitu, jadi nggak bisa kerja lama-lama. Jadi aku nggak kerja selama 6 bulan. Selesai itu aku besok telepon lagi, aku udah melahirkan gitu ya, langsung diterima lagi cuy. Dan aku kerja 2 bulan langsung dapat gaji, naik gaji. Jadi peraturan di Australia itu kita kalau kerja sekali setahun gaji itu di-upgrade. Nah, walaupun aku belum 1 tahun karena udah itu peraturannya, jadi aku dapat upgrade-nya langsung. Baru masuk karena cuti. Biasanya maternity gitu ya. Jadi kita maaf ya. Nah, kita istirahat. Terus kan kamu jadi barista nih. Kenapa kamu pilih jadi barista dari semua pekerjaan yang ada di Australia? Karena jujur ya, panggilannya bukan cuma 1 panggilan aja. Aku ada bakery juga yang nelpon aku, tapi aku milih mana yang lebih dekat ke rumah. Jadi aku bisa jalan kaki sih ke tempat kerja karena aku masih belum bisa bawa mobil sekarang. Jadi suami aku kerja, jadi nggak ada yang untuk ngantar aku. Jadi aku pilih barista. Kalau misalkan jadi barista di Australia itu atau di tempat kamu itu tuh harus punya sertifikat apa-apa gitu nggak sih?
Oh, kalau yang itu enggak sih, tapi di kafe itu biasanya ada yang jual alkohol ya. Jadi ada khusus minuman alkohol itu aku nggak bisa pegang, nggak bisa kasih tahu harga, dan nggak bisa melayani customer sama sekali. Kalau nanti ada pengawas datang, dia tes kita. Oh, itu harganya bir itu berapa ya? Oh, kita kasih tahu harga. Itu yang punya bisnis itu bisa kena final. Gitu. Kena denda karena aku harus online, ujian online atau RSL ya. Dia kayak tempat kursus gitu selama 3 jam kita harus belajar tentang alkohol. Walaupun umur aku udah 30-an lebih, aku nggak bisa menjual alkohol kalau belum ada sertifikat. Itu bedanya. Bahkan nanya harga pun kamu nggak boleh jawab ya? Nggak boleh jawab sama sekali. Iya. Terus selama kamu kerja di situ, menurut kamu lingkungan kerjanya tuh kayak gimana? Bareng kolega lain sama bareng customer gitu. Jujur ya, alasan aku kerja salah satunya supaya aku bisa punya teman. Mereka itu umurnya rata-rata ya, umurnya 50-an ke atas. Ada sih yang muda, biasanya itu weekend aja ya, yang murid-murid kerja ya weekend. Tapi kalau yang muda, yang umur 50 tahun, kayaknya aku yang paling muda lah di situ. Tapi ada yang paling muda sih murid-murid. Jadi mereka itu kayak posisi manajer ya, manajer aku itu. Jadi ada posisi untuk cuci piring. Sebenarnya aku lebih memilih untuk cuci piring. Kenapa coba? Kalau kita barista kayak aku ya, nah ini biasanya turis itu datangnya dari Cina, dari Korea, Jepang, Indonesia banyak juga, apalagi Malaysia ya. Jadi terkadang budaya kita ya, budaya Asia sama budaya Western itu, orang Asia itu biasanya, pelanggan itu ratu, raja, gitu ya. Jadi kalau kita lagi bikin kopi, kita sendiri, kita nggak bisa bikin kasir ya. Nah, si customerin datang, hey, aku mau beli ini, gitu. Tunggu ya, sebentar ya. Kok bisa nunggu? Aku layani dulu, gitu. Jadi orang itu kayak marah. Kan aku pelanggan di sini, servis aku dulu, baru nanti kerjakan kerjaanmu, gitu. Padahal di Australia, kalau kita melakukan sesuatu itu, kita harus hargai orang itu. Tunggu dulu sebentar, baru kita ngomong. Kalau ini beda budaya ya, karena kita budaya Asia. Aku di sini pelanggan, raja, jadi layani aku dulu, nanti pekerjaan yang lain. Jadi aku merasa terkadang terintimidasi ya karena customer. Jadi terkadang aku panggil manajer, aku nggak bisa melayani ini. Jadi aku kayak menyuruh manajer, bisa nggak kau layani ini? Aku lagi sibuk bikin ini, gitu ya kan. Jadi manajer pun terkadang, kalau aku lupa mengelap atau membersihkan sesuatu, si manajer atau teman yang lain dia bakal backup kita, bantu kita tanpa kita, itu pekerjaanmu itu belum selesai, itu kan pekerjaanmu bukan pekerjaanku. Jadi mereka gimana supaya temanku ini nggak mengalami stres atau nggak malah mengalami gimana dia jadi panik gitu. Jadi mereka itu biasanya saling support, enak banget, dan budaya mereka itu membuat orang nyaman. Nyamannya itu nggak bakalan ada sirik. Masa dia kerja segini? Karena aku biasanya kerja itu jam 11 ya, jam 11 pagi. Jadi aku biasanya jam 3 udah pulang. Jadi walaupun belum selesai pekerjaan itu, jam 3 klik udah kita harus pulang. Ya, karena kalau lewat 15 menit aja itu kita dibayar. Ya terserah kita sih, kalau kita lambat-lambat 15 menit kita untung ya, tapi kita pengen cepat-cepat pulang ya, gimana pun kalau udah pulang senang. Tapi biasanya aku lupa itu biasanya, tapi teman aku yang Yohana, itu udah jam 3, pulang gitu, diingetin ya. Padahal kita enak enjoy aja ya gitu. Tapi sebenarnya orang itu support banget. Jadi terkadang aku lupa melakukan sesuatu, gak apa-apa Yohana. Jadi orang itu, kalau kita ya orang baru biasanya harus kayak di Indonesia ya. Aku udah lama di sini, kau harus respect aku. Ya gitu ya, senioritas ya. Kalau di sana enggak lah. Kamu masih baru ya. Kalau ini biasanya nggak apa-apa. Jadi kalau kita buat kesalahan, kita nggak bakalan diintimidasi. Kita bakalan dikasih tahu, kamu lihat aja, nggak apa-apa. Biasanya orang buat kesalahan gitu. Jadi biasanya orang itu udah mengerti lah. Dia pasti belajar, tapi orang itu takut supaya kita nggak panik. Orang itu selalu bilang, it's okay, nggak apa-apa. Malah orang itu yang minta maaf sama kita, padahal kita yang buat kesalahan. Itu dia, makanya aku senang banget bekerja di sekitar orang-orang di Australia. Beda banget sama manajer pun, kita nggak panggil bos, nggak panggil manajer, panggil namanya langsung. Nah, Robin apa gitu semuanya. Jadi nggak ada segan-segannya. Ya.
berarti kayak intinya saling membantu, terus bukan yang ngegeng-ngegengan Nggak gitu ada ya, nggak ada. Apalagi biasanya kalau yang udah 50 tahun, hi sweetheart, hi darling, gitu-gitu enak banget dengarnya ya kan. Oh, iya, Walaupun iya, kita nggak mereka suka kompak, manggil gitu. iya, hi honey gitu, enak ya dengarnya kan. Jadi kita merasa, oh dia orangnya ramah banget Iya, gitu iya. ya kan. Jadi kita nggak mesti balas honey juga ya, ya. Tapi kita mendengar itu, ih ramah banget, enak banget, kayak dianggap anaknya juga gitu. Apa tantangan atau hal yang kamu gak suka dari kerja di Australia? Jadi ini baru-baru aja yang terjadi ya. Sebenarnya 1 dari 100 ya, itu 0, berapa lah itu. Jadi sebenarnya customer itu baik-baik banget semuanya. Tapi pasti ada yang merasa kalau dia itu, oh aku bayar di sini ya, aku udah bayar kau. Jadi aku kasih contohnya ya, di tempat kami itu nggak bisa bawa makanan dari luar. Sudah ada sign gitu, no food atau drink. Nah, orang biasanya lebih suka makan nasi ya, karena di tempat kita itu nggak ada jualan nasi. Biasanya fish and chip atau lasagna, makanan bule lah. Nah, dia bawa tentengan yang gede lah ya, plastik yang gede, jadi makanannya banyak gitu. Jadi kebetulan sekarang winter ya, dingin ya di luar ya. Ya mau nggak mau di luar itu dingin, tapi ada disediakan tempat untuk mau makan, bawa makanan sendiri. Nah, aku lihatlah satu family ini, maaf di sini nggak bisa bawa makanan dari luar. Loh, aku kan udah beli kopi di sini gitu ya. Kalau kopinya kalian bisa minum di sini, tapi makanan dari luar nggak bisa. Oh, nggak bisa gitu dong. Jadi percuma dong kami beli minuman di sini. Jadi aku langsung bilang lah, sebenarnya aku bukan buat peraturan sendiri. Itu udah ada peraturan di sini. Jadi siapapun itu nggak boleh bawa makanan dari luar. Oh, nggak bisa. Kalau kami di sini udah bayar beli tiket, udah bayar minuman, ya kami minum lah di sini. Masa harus di luar? Di luar itu dingin gitu. Sebenarnya kalian nggak mesti harus keluar. Kalian minum di sini gitu. Minum aja di sini, tapi jangan makanan. Mereka tetap berkeras. Jadi aku panggil manajer, baru manajer. Biasanya ya kalau orang Asia ya, kalau sama-sama Asia orang itu merasa, oh kalau di sini kan pelayan. Nah, menganggap posisi kita itu posisi yang kau itu kan udah kerjaanmu ya kerjaan yang lain aja. Aku di sini raja untuk menikmati dan kau itu bayar gitu. Tapi itu sih mereka tetap bersikeras. Oh biasanya di tempat aku bisa kok di sini nggak bisa karena aku udah beli gitu. Itu salah satunya. Yang kedua lucunya budaya orang kita Asia ini biasanya kita menganggap waktu itu cepat-cepat ya, kita pengennya itu harus dapatnya cepat gitu. Maksudnya di mana kita mau dapatnya di situ cepat. Tapi budaya di sini kalau seseorang melakukan pekerjaan itu nggak sopan kalau kita langsung memotong pembicaraan atau memotong pekerjaan mereka. Jadi biasanya kita tunggu dulu dia udah siap nggak untuk melayani kita. Tapi budaya kita, oh aku udah datang di sini layani aku sekarang gitu. Jadi terkadang tunggu ya 2 menit gitu. Oh nggak bisa, aku ini harus cepat. Padahal makanan di situ itu harus dimasuk oven dulu ya. Karena itu kabinetnya itu kan dingin. Jadi frozen gitu di dalam, gak mungkin kita kasih. Nanti kalau mereka komplain kita yang kena masalah, bisnisnya kena masalah ya. Jadi kita terkadang 3 menit ya, kita udah kasih tahu 3 menit ya untuk dipanasin gitu. Oh iya. Ternyata nanti 2 menit masih mana makananku, gitu ya kan. Kalau nggak diri di situ seperti ini. Dan kita pun melihatnya ini ada yang salah atau apa gitu. Jadi kita merasa nggak nyaman, merasa kita layanan kita udah minimal, merasa kita itu gimana ya, kurang melayani dia dengan sepastinya gitu ya. Jadi biasanya kalau kita berdiri dengan lipat tangan seperti ini, merasa nggak sabar dan merasa nggak enak ya. Jadi pelayanan kita terkadang kita, apa ya yang salah dari aku ini? Sebenarnya kita nggak ada salah, cuman budaya kita aja ya sih. Kita butuh cepat, tapi kita itu kan ada posisinya ini khusus untuk kopi, khusus untuk makanan. Oh berarti nggak enaknya tuh malah dari luar ya, bukan dari lingkungan kerja kamu
Iya. Tapi dari customer kebanyakan ya. Karena jujur ya, aku sebelum merantau atau sebelum pergi ke luar negeri, aku juga bisa melihat perbedaannya. Dulu aku kalau makanan aku 10 menit belum datang, aku langsung komplain. Mana manajermu? Like, kenapa makananku belum datang gitu ya kan? Oh kok yang itu diservis duluan, makananku belum datang. Aku biasanya itu. Oh iya, kalau itu sih di Indo sering ya kayak gitu. Karena aku juga udah pernah mengalami, tapi sekarang aku juga mengerti juga sih, karena di Australia itu banyak pekerjaan, tetapi pekerjanya sedikit. Nah, itu juga sih kasihannya sama orang Australia, karena manusianya lebih sedikit ya, karena daerah Australia ini luas banget daripada Indonesia. Karena di Melbourne, khusus Melbourne-nya itu ya, makanya dibuka WHV ya, karena kurang tenaga kerjanya, apalagi di sana banyak bisnis kecil, jadi mereka butuh pekerja, padahal pekerjanya kurang, makanya dibuka WHV.